Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Manekarisma, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Angkatan 2017, Prodi Ilmu Politik. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan tugas saya mengenai prolegnas atau Program Legislasi Nasional. Jadi, saya ingin menjelaskan apa sih prolegnas itu. Jadi prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 membahas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Balik lagi ke yang tadi, prolegnas itu instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Lalu apa sih apa sih yang disusun secara berencana? Nah, yang disusun secara berencana ini dengan niatan sebagai pedoman bagi pembentukan undang-undang. Lalu disusun secara terpadu. Disusun secara terpadu ini koordinatif antara DPR dan pemerintah. Lalu ada disusun secara sistematis. Disusun secara sistematis ini menggunakan mekanisme syarat tertentu. Lalu peran prolegnas terkait dengan pembangunan hukum. Yang pertama itu sebagai instrumen. Sebagai instrumen apa sih? Kira-kira sebagai instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu ada peran prolegnas ada sebagai arah politik hukum nasional atau potret. Rencana materi hukum dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan negara yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tataran ini, prolegnas harus mengacu pada RPJP, RPJM, dan RKP. Dengan prolegnas dapat diketahui undang-undang apa saja sih yang akan diarahkan, dibuat, atau yang akan diperbaharui pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengelolaan prolegnas harus diarahkan agar rencana pembentukan undang-undang dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan prolegnas harus betul-betul terencana, terpadu, dan sistematis. Tidak hanya sekedar menanyakan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi atau lembaga, kemudian dituangkan dalam daftar kayak gitu. Acuan pembahasan penyusunan prolegnas. Yang pertama ada Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga, Perintah Undang-Undang lainnya. Yang keempat, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kelima, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Yang keenam, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Yang ketujuh, Rencana Kerja Pemerintah. Yang kedelapan, mengakomodasikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Tujuan prolegnas adalah terwujudnya konsistensi undang-undang. Yang kedua, tidak ada pertentangan antar undang-undang vertikal maupun horizontal.
Lalu ada yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil, berdaya, guna, dan demokratis. Yang ketiga ada mempercepat proses penggantian materi hukum yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Yang keempat ada mewujudkan kerjasama yang sinergis atau antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang. Penyusunan program legislasi nasional disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu. Yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan penyusunan program legislasi nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi. Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 penyusunan program legislasi nasional di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan. Alur penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah. Inventarisasi Kementerian atau LPNK, lalu penyusunan klasifikasi, sinkronisasi, pembulatan, lalu ada rapat pembahasan tahunan di lingkungan pemerintah, ada koordinasi penyusunan prolegnas prioritas bersama dengan Balik DPR RI, lalu ada prolegnas 5 tahunan dan prioritas tahunan. Ditetapkan melalui paripurna DPR RI. Jadi alur penyusunannya ada inventarisasi, penyusunan, pembahasan, koordinasi, dan prolegnas. Walaupun Perpres nomor 61 tahun 2005 menyatakan bahwa prolegnas ditetapkan untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan. Akan tetapi, sejak tahun 2004, DPR RI selaku koordinator penyusunan prolegnas hanya menetapkan prolegnas jangka menengah dan tahunan saja, sedangkan prolegnas jangka panjang belum pernah ditetapkan. Tantangan prolegnas ke depan, pengalaman 2 kali penetapan prolegnas jangka menengah menjadi pelajaran penting bagi Balik DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM dalam menata ulang redesign, penyusunan dan pengelolaan prolegnas baik di lingkungan DPR dan pemerintah. Upaya redesign tersebut perlu dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban caleg DPR dan Menteri Hukum dan HAM selaku koordinator penyusunan prolegnas di lingkungan DPR dan pemerintah. Upaya redesign tersebut ditujukan agar jumlah RUU yang direncanakan dalam prolegnas harus benar-benar sesuai kebutuhan hukum masyarakat dan harus disesuaikan dengan kemampuan rata-rata DPR dan pemerintah dalam membahas RUU setiap tahunnya, sehingga tidak ada lagi RUU yang diluncurkan tahun-tahun berikutnya, kecuali untuk RUU tertentu yang memang substansinya berkaitan dengan kepentingan nasional yang bersifat luas dan kompleks. Upaya melakukan redesign, penyusunan dan pengelolaan prolegnas difokuskan terhadap ada 4. Yang pertama, tata cara penyusunan prolegnas. Yang kedua ada tata cara penentuan prioritas prolegnas. Yang ketiga ada mekanisme penentuan prioritas luncuran. Yang keempat ada mekanisme pertanggungjawaban.
persiapan program pembentukan undang-undang, naskah akademik, naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan sasaran yang ingin diwujudkan, dan lingkup jangkauan objek, arah peraturan, rancangan undang-undang. Kendala prolegnas, yang pertama, jumlah rencana legislasi yang terlalu banyak untuk diselesaikan selama 5 tahun. Demikian juga prioritas tahunannya. Lalu jumlah tersebut belum ditambah dengan adanya daftar kumulatif terbuka yang akan dapat menambah jumlah RUU yang disusun. Yang ketiga, akan terdampak menjadi luncuran tahun berikutnya. Lalu ada dinamika usulan pembentukan undang-undang, baik yang datang dari DPR maupun pemerintah. Tidak ada jaminan bahwa selama 5 tahun tidak akan muncul rencana legislasi baru atau di luar daftar yang ada, baik yang diusulkan DPR maupun pemerintah. Lalu substansi rancangan undang-undang, faktor berat ringannya substansi RUU akan sangat mempengaruhi proses pembahasan. Ukuran berat dan ringannya RUU dapat dilihat dari jumlah pasalnya. RUU KUHP pidana misalnya memuat lebih dari 740 pasal dibandingkan dengan RUU ratifikasi perjanjian internasional. Lalu ada kualitas rancangan undang-undang. Pembahasan suatu rancangan undang-undang mungkin akan lebih mudah apabila naskah RUU tersebut telah melalui proses penyusunan dan perencanaan yang baik dan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baku. Lalu ada lagi, akan lebih baik apabila sebelum disusun naskah rancangan undang-undangnya terlebih dahulu disusun naskah akademiknya. Yang kelima, kriteria penyusunan kriteria penentuan prioritas rancangan undang-undang. Prolegnas yang seringkali tidak dapat diterapkan secara ketat. Yang pertama ada sudah disusun naskah akademiknya, sudah disusun draft rancangan undang-undangnya, sudah melalui tahap rapat antar kementeriannya, dan sudah selesai proses harmonisasi. Dasar hukum kewajiban naskah akademik. Yang pertama, pasal 142 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD, disertai penjelasan atau keterangan dan naskah akademiknya. Lalu tujuan penyusunan naskah akademik memudahkan pengambilan kebijakan dalam menentukan kebijakan, memudahkan perencanaan, misalnya kapan harus diselesaikan, lalu memudahkan legal drafter dalam merumuskan norma-norma peraturan yang akan dibuat. Lalu ada sebagai bahan yang menunjukkan bahwa peraturan yang akan dibuat sudah memiliki kesiapan karena didukung dengan data dan informasi yang memadai. Substansi naskah akademik terdiri dari alasan-alasan mengapa suatu peraturan harus dibuat. Paling tidak dalam naskah akademik dicantumkan alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Lalu ada identifikasi masalah, tujuan pembuatan naskah akademik, asas-asas atau prinsip-prinsip, lalu ada peraturan perundangan terkait atau mencegah pertentangan atau duplikasi yang tidak perlu. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.